Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, Pak Iqmal akan melanjutkan materi yang sebelumnya kita sudah bahas, yaitu pola bilangan. Pola dan barisan bilangan. Kemarin kita sudah bahas, yaitu banyak pola. Yang pertama itu pola bilangan genap, contohnya kayak gini. 2, 4, 6, dan seterusnya. Itu bilangan bulat atau bilangan genap. Contoh pola bilangan ganjil: 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Intinya pola bilangan ganjil dan pola bilangan genap itu urutannya, kalau yang genap itu ya genap, kalau yang ganjil itu bernilai ganjil, kayak gitu ya. Terus ada lagi pola bilangan persegi panjang, yaitu kayak gini gambarnya. Bola 1, bola berapa ini? Bola 6, dan seterusnya. Ada juga pola segitiga. Kayak gini. 1, 3, 7, dan seterusnya. Ada juga pola persegi. 1, 4, dan seterusnya. Kayak gini kan kemarin. Dan ada pola bilangan Fibonacci. Pola bilangan Fibonacci itu adalah pola bilangan yang tak beraturan. Bisa 1, loncatnya ke 5, loncatnya ke 7, loncatnya ke 9, dan itu tidak beraturan. Itu adalah pola bilangan Fibonacci. Kalau pola bilangan 1 sampai 5 tersebut itu kan beraturan. Pasti nanti polanya itu sama. Kayak gitu. Kalau Fibonacci itu polanya beda. Nih, bisa 1, bisa 3, bisa 4, bisa 7, bisa 11, bisa 18, dan bisa 29. Khusus untuk pola bilangan Fibonacci, saya ulangi, pola bilangan Fibonacci itu adalah pola bilangan yang tidak berurut. Bisa 1, bisa 3, bisa 4, dan seterusnya. Kayak gini. Itu adalah macam-macam pola bilangan. Ada juga pola bilangan segitiga Pascal. Segitiga Pascal tersebut adalah yang pertama, puncaknya itu adalah 1. Terus bawahnya ada 2 macam, yaitu 1, 1. Jika 1 sama 1 ini dijumlah, hasilnya 2. Lalu kedua ruas kanan dan kiri ditambahkan 1. Nah, 1 ditambah 2 itu sama dengan 3. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Lalu kedua ruas kanan atau kiri ditambahkan 1. 1 ditambah 3 sama dengan 4. 3 ditambah 3 sama dengan 6. 3 ditambah 1 sama dengan 4. Lalu kedua ruas kanan dan kiri ditambahkan 1 lagi. Nah, 1 ditambah 4 sama dengan 5. 4 ditambah 6, 10. 6 ditambah 4, 10. 4 ditambah 1, 5. Lalu kedua ruas ditambah 1. Nah, membentuk segitiga Pascal. Ini adalah pola segitiga Pascal. Bisa dilanjutkan sampai tak terhingga. Bisa ditambahkan lagi. 1 tambah 5 sama dengan 6. 5 tambah 10, 15. 10 tambah 5 berapa? 15. 5 tambah 1, 6. Kedua ruas ditambah 1 lagi, dan seterusnya. Itu adalah pola bilangan segitiga Pascal. Nah, barisan bilangan. Contoh nomor 1. Ada barisan bilangan 1, ada barisan bilangan 3, 7, 11, 15, 19, 23, dan seterusnya. Jadi,
3, 7, 5, maaf 3, 7, 11, 15, 19 itu adalah membentuk barisan bilangan. Ada juga 4, 7, 10, 13, 16, 19 dan seterusnya. Itu membentuk barisan, membaris barisan bilangan dan seterusnya. Nah, karena kita sudah tahu barisan itu adalah angka yang berjejer, kita akan masuk ke bab barisan dan deret aritmatika. Mungkin kita akan belajar barisan dulu, gitu ya. Nah, barisan bilangan yang suku berikutnya didapat dari penambahan suku sebelumnya dengan bilangan yang tetap atau tertentu dinamakan barisan aritmatika. Jadi, barisan aritmatika itu barisan jika suku berikutnya itu adalah penjumlahan dari suku pertama. Itu penjumlahan, berarti disebut barisan aritmatika. Bilangan yang tetap itu bilangan yang tetap itu dinamakan beda. Atau biasanya di dalam simbol matematika itu ditulis B kecil Latin. Contoh 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 2 itu adalah suku pertama. Biasanya dalam matematika suku itu ditulis U. U itu adalah suku. Berarti untuk 2 itu adalah U1, suku pertama. 4 itu adalah U2, 6 itu adalah U3, 8 adalah U4, dan seterusnya. Beda setiap suku adalah tetap. Bedanya berapa? Antara 2 dan 4 itu jaraknya berapa? Ya, benar. Antara 2 dan 4 itu bedanya atau jaraknya adalah 2 barisan atau naik 2 ditambah 2. 2 ke 4 itu ditambah 2, 4 ke 6 itu ditambah 2, 6 ke 8 ditambah 2, dan seterusnya. Nah, ditambah 2 itu adalah, kalau di dalam matematika itu disebut beda. Dalam simbolnya itu huruf Latin kecil B. Kayak gitu ya. Contoh 12, 10, 8, 6, 4, 2. Suku pertamanya tetap 12, suku keduanya 10, suku ketiganya 8, dan seterusnya sampai suku ke-6-nya adalah 2. Untuk bedanya berapa itu? 12 ke 10, berarti 12 dikurangi 10, 2, berarti bedanya negatif 2. Gitu. Nah, untuk rumusnya suku ke N barisan aritmatika dapat ditentukan dengan rumus UN sama dengan A ditambah N-1 B. UN sama dengan A ditambah N-1 B. UN itu adalah suku ke N, A itu adalah suku pertama atau U1, A itu adalah suku pertama, ditambah N itu adalah yang dicari, suku ke N-nya, dikurangi 1 ditambah B, B-nya itu apa? Beda. Nah, ini kalian pahami dulu. UN sama dengan suku ke N, B-nya sama dengan beda, A itu adalah suku pertama. Nah, dari UN sama dengan A plus N-1 dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk mencari nilai UN itu bisa juga pakai UN sama dengan BN ditambah A dikurangi B. BN itu adalah beda ke N ditambah A dikurangi B. Contohnya gimana? Contohnya di sini. Diperhatikan. 5, 7, 9, 11, 13. Suku ke 50-nya berapa?
Kalau semuanya pakai cara manual kan ribet. Sampai suku ke 50. Ini sampai suku ke berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ini cuma suku ke 5. Kalau kita cari suku ke 50 kan ribet. Pakai rumus saja. Berarti kita cari bedanya berapa? 5 ke 7, 7 ke 9. Oh, ternyata bedanya adalah 2. Berarti B-nya 2. Suku pertamanya berapa? A. A itu adalah 5. Berarti A-nya 5, B-nya 2. Langsung dimasukkan ke rumus UN sama dengan B dikali N ditambah A dikurangi B. Menghasilkan ini UN B, bedanya berapa? Bedanya 2. B dikali N ditambah A-nya berapa? A-nya 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Berarti UN sama dengan 2N ditambah 3. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah suku ke 50. Berarti U50 sama dengan 2 dikali 50 ditambah 3. Menghasilkan, oh jadi suku ke-50 dari barisan bilangan 5, 7, 9, 11, 13 adalah 100 ditambah 3 sama dengan 103. Dari sini ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut contoh soal lagi. Nih. 2, 9, 16, 23, 30, 37. Itu B-nya berapa, A-nya berapa. Kayak gitu ya. B-nya itu berapa? 2 ke 9 itu adalah 7. Berarti UN sama dengan 7N min 5. 5 didapatkan dari 2 dikurangi 7 sama dengan negatif 5. Kalau yang ditanyakan U80 berarti N-nya tinggal diganti 80. Berarti 7 dikali 80 dikurangi 5. Berarti U80 sama dengan 560 dikurangi 5 sama dengan 555. Itu contohnya. Pakai rumus UN sama dengan BN ditambah A dikurangi B. Contoh berikutnya, diperhatikan. Nih, nanti kalau semuanya ada yang tidak paham, silahkan kalian pause dulu video ini dan diamati ya. Nah, coba kerjakan ini. Silahkan kalian mengerjakan dan dikumpulkan ke Pak Iqmal ya. Nomor 1 sampai nomor 7. Tentukan 3 suku berikut. Dan seterusnya. Itu ya. Ini nanti Saman pause, terus Saman kerjakan dan dikumpulkan. Kita lanjut. Nah, jika ada UN sama dengan 7N min 4, 5 suku pertamanya berapa? Kita yang dicari 5 suku pertama sekarang, bukan cari suku ke N. Caranya gimana? Caranya kita masukkan saja UN atau U1 itu sama dengan 7 dikali 1 dikurangi 4. Berarti U1-nya sama dengan 7 dikurangi 4 sama dengan 3. Untuk U2-nya berarti N-nya itu diganti 2. Berarti tinggal aja. Berarti 7 dikali 2 dikurangi 4 sama dengan 14 dikurangi 4, 10. Jadi 5 suku pertamanya adalah 3, 10, 17, 24, 31. Karena bedanya 7. Gitu. Contoh lagi, diperhatikan.
Jika ada soal UN sama dengan negatif 8N ditambah 27, 5 suku pertamanya adalah, berarti bedanya adalah negatif 8. Kita cari untuk U1 nya, berarti negatif 8 dikali 1 ditambah 27. Jadi negatif 8 ditambah 27 sama dengan 19. Untuk U2 nya berarti N nya dikali N nya diganti 2, 19. 8 ditambah 2 ditambah 27, negatif 16 ditambah 27 sama dengan 11. Berarti U1 nya 19, U2 nya 11. Berarti U selanjutnya adalah tinggal dikurangi 8. Jadi 5 suku pertamanya adalah 19, 11, 3, negatif 5, dan negatif 13. Diperhatikan juga untuk UN sama dengan 279, tentukan N-nya. Diketahui UN sama dengan 7N-1, jika UN sama dengan 279, tentukan N-nya. Tinggal aja dimasukkan, berarti UN-nya dimasukkan, berarti 279 sama dengan 7N-1. Kedua ruas harus ditambah 1 untuk menghilangkan negatif 1-nya itu tadi. Berarti 279 ditambah 1 sama dengan 7N. Kedua ruas dibagi 7 agar 7N-nya itu tinggal N. Berarti 280 dibagi 7 sama dengan 40N. Berarti N-nya dari UN sama dengan 7N-1 itu N-nya adalah 40. Contoh nomor 4 lagi, diperhatikan. UN sama dengan negatif 4N ditambah 9. Jika UN sama dengan negatif 171, tentukan nilai N-nya, tinggal dimasukkan. UN-nya diganti negatif 171, menghasilkan ini N-nya sama dengan 180 dibagi 4. Berarti N-nya sama dengan 45. Ada soal latihan lagi, silahkan kalian kerjakan. Nah, mungkin ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, soal latihan itu ada 2. Yang pertama di bagian tengah, yang kedua di bagian akhir ini ya. Dikumpulkan semua. Bye-bye.